Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bapak Ibu jamaah salat tarawih dan isya masih berarti yang dirahmati Allah, insyaallah. Ini saya lihat jalannya Pak Dr. Suparman dengan beliau belakangan saya komen pengganti aja. Ini tadi udah dipesenin anak saya jangan lama-lama gitu guys ya. Cepet aja 7 menit insyaallah enggak lebih, kalau sudah lebih kita tolong disebut. Topiknya untuk Pak Suparman adalah kiat-kiat agar kita senang untuk membaca Al-Quran. Kiatnya dari beberapa, cuma salah satu ya banyak yang kita bicarakan. Yang pertama, biar senang itu kita coba ngapalin. Kita coba ngapalin dari yang kita belum hafal. Biasanya ada yang ngapalin dari belakang sama dulu, ada yang ngapalin dari depan. Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Silakan aja. Kenapa kok kita nyoba ngapalin kita jadi senang nanti? Karena kalau ngapalin itu kita tidak terikat waktu, Bapak Ibu. Saat kita sepedaan bisa sambil umi-umi sendiri, naik motor, naik mobil, umi-umi sendiri bisa. Beda kok hanya membaca saja kita harus betul-betul meluangkan waktu nih. Kecuali naik kendaraan umum kita bisa, dan itu sudah banyak sekali kalau di luar negeri orang baca di kereta, di tren, di bus itu biasa. Di Indonesia nggak biasa, makanya begitu bilang nggak susah. Nah Indonesia yang paling cocok biar kita itu senang buat ngapalin Quran atau buat membaca Quran itu dengan coba ngapalin. Karena ngapalin tidak terikat waktu, tapi kita bisa melakukan gimana pun kapan. Itu yang gampang. Nah sekarang kenapa kok kita harus ngapalin? Paling gampang itu kalau dengar berita-berita ya, berita kok ada tiba-tiba ada banjir gitu, kemudian makam tersentak, ada makam yang masih utuh gitu. Itu kalau nggak biasanya ya, kalau kita baca di berita tuh sering banget terjadi ya, kalau itu di Jawa Timur, di Jogja juga beberapa kali terjadi, di Jawa Barat itu kalau nggak marbot ya turun ngaji. Itu kalau jasanya aja dijaga sama Allah, kira-kira di akhir gimana ya? Sudah pasti insya Allah ya, insya Allah jadi ya masuk surga. Itu yang paling gampang untuk jadi harapan kita ya. Itulah kenapa kita harus senang. Yang kedua, yang bikin kita semangat itu kalau kita tahu artinya. Gimana tahu artinya? Baca artinya, tapi nggak cukup baca tafsir, nggak cukup. Tafsir itu susah karena nggak bisa ditafsirkan macam-macam. Al-Quran itu kan harus dengan ilmu yang ditafsirkannya. Satu ayat ditafsirkan dengan yang lain atau dengan hadis Rasulullah. Biasanya dipermudah dengan kitab-kitab tafsir. Kalau di sini ada nih kebetulan Mas sudah nanti punya kitab tafsir Ibnu Katsir, kita baca tafsirnya. Tapi kita tambahin dengan ikut pengajian tafsir. Contoh yang paling gampang, kalau kita baca surat pendek, kita tahu tafsirnya itu beda rasanya. Contoh itu tentang ayat gajah. Kita baca tahu tafsirnya, otomatis kita pengen tahu ceritanya gimana sih zaman dulu Abraha itu menyerang Ka'bah. Oh ternyata Abraha itu dari negeri Najasyi yang dulu menasranikan zaman itu orang berhala. Abraha ternyata kepingin punya kayak Ka'bah juga, dia bangun gerejanya dia Allah sama orang kemudian dia menyerang, maka pakai gajahnya namanya Mahmud. Itu ada di Sirah ada. Kalau kita tahu artinya, kita tahu tafsirnya, kita pengen dengar ceritanya, kita dengar Sirah, waktu bacanya itu beda rasanya. Kita baca, oh ya ini zaman dulu Abraha itu menyerang Ka'bah, kemudian sudah diperingatkan Abdul Muthalib. Pada saatnya baca itu tahu-tahu diterangkan sama Abraha. Abdul Muthalib datang, minta tolong kembali mentah saya. Abrahanya kaget tuh, saya tuh mau nyerang Ka'bah, kamu nggak komplit malah yang kamu terusin unta sampean gitu. Abraham bilang gitu, Abdul Muthalib bilang, kalau unta itu milik saya,
kalau Ka'bah ada yang punya Allah, dia akan jaga. Jadi saya nggak perlu ngomongin itu. Kayaknya ada nyerang, kemudian Allah timbangkan aja dengan burung-burung kecil dan juga ya batu-batu yang terbakar. Itu kalau kita tahu artinya, pengen tahu tafsirnya, dan ujung-ujungnya kita dengar sirahnya, dan pada saat baca kita sudah masih insya Allah rasanya beda. Nah, saat tutup dengan bahwa Al-Quran ini membawa peringatan juga. Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab di dunia yang ada di sekarang ini yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah berubah sejak diturunkannya dan tidak bisa disangka. Ini yang sangat unik. Kitab-kitab tuh banyak banget. Kitab tafsir aja ada tafsir ini, tafsir itu, tafsir ini bisa. Tapi Al-Quran nggak akan bisa. Al-Qurannya itu. Mohon maaf kalau kita lihat yang lain ada versi ini, versi itu, versi A, versi B, versi tambah sekian, direvisi lagi. Kita enggak. Bahkan kita mengancam, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengancam bahwa orang-orang yang berani-beraninya menulis Al-Quran atau mengganti Al-Quran dengan tangannya itu sebuah kecelakaan yang besar. Bahkan Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kamu enggak percaya dengan apa yang diberikan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi, maka bikin satu surat yang semisal aja kayak gitu kalau bisa. Wa ta'usyu ada aku itu bilang yang kan. Boleh, boleh enggak cuma sendiri silakan, kumpulin syuhada aku orang-orang yang pintar, profesor, dokter, siapapun, kumpulin semua kalau bisa. Kalau kamu orang-orang yang benar, ditutup sama Allah fa'ilan ta'malu, dan kamu jika kamu tidak bisa, wa ilan ta'malu, dan tidak akan pernah bisa, dijanji dari Allah nggak akan bisa. Mau ganti satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, yang ada yang nyoba-nyoba pasti ketahuan, dan memang Allah yang akan menjaganya. Ini jadi pengingat buat kita bahwa ini adalah satu kitab dari Allah yang Anda tahu semua, baca satu huruf baca dapat sekian kita bisa kalikan dan seterusnya, itu sudah tahu semua. Di luar itu harus kita ingatkan bahwa betul-betul Al-Quran ini adalah sesuatu yang unik, spesial, dan diturunkan pada orang muslim melalui Rasulullah SAW. Nah, kita yang diberikan nikmat sebuah kitab ini jangan sampai justru melalaikan. Yang terakhir, jangan maidu, kunci ini. Jangan maidu orang yang nggak bisa baca Quran. Tapi diajari, ayo diajari sini pelan-pelan. Namanya nggak bisa, mau diapain? Nature kan, bukan huruf kita. Walaupun 200-300 yang lalu kita di Indonesia atau di Jawa ini, di keraton ini ya tulisannya tulisan Jawi atau hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Jawa atau Kebon. Salah satunya kitab-kitab di keraton yang 18-12 sejarah Inggris itu sekarang sudah di scanning, saya baca tulisannya tulisan Arab, tapi dibaca bahasa Jawa. Ini hilang itu sejarah sekitar 200 tahun sampai sekarang hilang. Jangan sampai kita kehilangan bahwa memang Al-Quran ini menginspirasi dan sebenarnya sudah menjadi tradisi di Jawa khususnya atau kata Yogyakarta dan Mataram pada umumnya. Kira-kira itu semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kita lestarikan Al-Quran ini dengan membacanya, mencoba menghafalnya, dan tentu saja mengamalkannya. Semoga kita di akhir Ramadan nanti menjadi orang yang bertakwa, dan setelah Ramadan kita tetap terus-menerus untuk mau membaca Al-Quran, menghafalkannya, dan tentu saja mengamalkannya. Usikum wa nafsi kita Allah.